Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai ikon-ikon atau fitur yang ada pada Microsoft Word. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan salah satunya yaitu mengenai font. Selamat menyaksikan. Oke, yang berikutnya kita akan masuk kepada font. Font itu ada di ribbon home ya, grup font. Nah, kita akan bahas ini. Nah, untuk grup font ini ya, kita juga bisa custom dari tombol font. Nah, bisa diklik di sini. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita lakukan pengaturan di sini ya. Oke. Nah, misalkan ini sebelumnya saya jelaskan dulu di sini beberapa icon yang ada di font itu yang sering digunakan ya. Nah, ini untuk menentukan jenis huruf ya, kita sebut sebagai font. Di sini jenis hurufnya banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian di sini ada ukuran huruf. Nah, ini untuk memperbesar atau memperkecil huruf. Nah, ada increase font size dan decrease font size. Nah, kalau ini adalah change case. Change case ini untuk menentukan besar kecilnya huruf ya, atau untuk merubah besar kecilnya huruf. Di sini ada sentence case, ada lower case, upper case, capitalis each word, sama toggle case. Nah, ini juga untuk change case ini bisa kita gunakan keyboard ya, dengan menekan tombol shift F3. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada icon bold untuk mempertebal huruf. Di sini ada icon I untuk memberikan huruf miring. Nah, kemudian di situ ada icon U ya. Nah, kemudian kalau U ini kita gunakan untuk underline ya, atau garis bawah. Kemudian di sini ada strike through, ini untuk efek memberikan coretan pada sebuah kalimat. Nah, kemudian ini subscript ya, kemudian ini superscript. Nah, kalau ini untuk text effect seperti ini. Kalau yang ini seperti stabilo ya, atau text highlight color. Nah, ini untuk menentukan warna huruf. Kemudian kalau ini untuk menghapus semua format pada huruf yang sudah kita aplikasikan. Misalkan kita blok salah satu paragraf, kita tentukan jenis hurufnya, misalkan Arial rounded. Wah, jangan yang ini, yang supaya ada efeknya untuk tebal terlihat, kita gunakan Tahoma saja. Nah, Tahoma dengan ukuran 10. Nah, di sini kita bisa aplikasikan bold, kita bisa tekan tombol. Kemudian untuk italic seperti ini, untuk underline seperti ini. Nah, ini kita juga bisa gunakan shortcut dari keyboard. Untuk B itu Ctrl B, untuk italic itu Ctrl I, untuk underline itulah Ctrl U. Nah, kemudian misalkan kita mau memberikan efek coret pada salah satu kalimat, kita bisa klik ini ya, seperti itu. Kemudian jika kita akan memberikan efek subscript, kita bisa klik di sini, misalkan suatu karakter, kita bisa klik, nanti dia letaknya akan di bawah. Nah, kemudian jika superscript, letaknya akan di atas seperti ini. Nah, kemudian ini untuk memperbesar dan memperkecil huruf. Ini untuk increase ya, otomatis ukuran hurufnya berubah. Ini untuk decrease, seperti itu. Nah, kalau ini untuk change case, ini semua jadi huruf besar. Nah, tinggal ini bisa disesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk font ya, untuk grup font yang ada pada ribbon home. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, di sini ada efek. Misalkan kita berikan efek outline seperti ini. Nah, seperti ini ya, bisa kita lihat ya.
kemudian efek-efek yang lain itu nanti bisa ditambahkan. Kemudian ini efek stabilo ya, atau highlight ya pada sebuah kalimat. Misalkan kita klik beberapa kata, kita pilih warna di sini, misalkan warna merah. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, kemudian kalau yang ini untuk warna karakter atau warna kalimat. Nah, misalkan kita ingin warna biru, nah seperti ini. Nah, itu untuk font ya. Oke, yang berikutnya kita akan masuk kepada grup paragraf. Nah, jadi sebenarnya jika kita buka paragraf ini ya, paragraf setting ini, sebenarnya ini sama saja pada saat kita membuka ribbon layout pada grup paragraf yang ada di sini. Nah, ini sama saja ya. Nah, kita bisa melakukan pengaturannya bersamaan. Nah, misalkan kita gunakan yang ini. Nah, di grup paragraf pada ribbon home ini ada beberapa icon. Nah, di sini ada icon alignment ya. Alignment itu perataan teks. Nah, di sini ada align left, atau nanti akan memberikan efek teks itu rata kiri ya. Kalau kita aplikasikan itu seperti ini. Seperti ini dia bertanda tebal seperti ini atau lebih highlight ini karena memang ini yang sedang diterapkan. Nah, kemudian kalau ini adalah align center atau rata tengah ya, jadi tulisannya nanti letaknya akan di tengah. Kalau ini rata kanan seperti ini, jadi akan rata di sebelah kanan. Kemudian ini justify, rata kiri kanan. Nah, biasanya yang sering digunakan itu adalah justify. Nah, kemudian di sini juga ada line spacing ya. Nah, ini line spacing ini, line and paragraph spacing ini sudah dibahas sebelumnya ya, ada bagian ini. Nah, ini untuk paragraph spacing, ini untuk line spacing seperti yang sudah saya paparkan tadi. Nah, di sini bisa kita pilih angka-angkanya seperti apa. Nah, yang berikutnya ini ada shading ya. Shading ini untuk menentukan warna dari sebuah paragraf. Misalkan kita pilih sebuah warna, di sini warna abu, nanti tampilannya akan seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada ini adalah border. Nah, border ini untuk memberikan tepi ya, untuk memberikan tepi pada sebuah paragraf. Misalkan kita pilih bottom border, nanti akan ada garis di bawah. Ini jadi ini bukan objek lain ya, tapi ini adalah bottom border. Nah, kalau misalkan diaplikasikan top border seperti ini, kalau right seperti ini. Kalau mau kita hilangkan tinggal klik no border saja. Nah, seperti itu. Kemudian di atas ini ada bullet ya, bullet ini untuk memberikan penomoran dengan menggunakan simbol. Kemudian numbering juga untuk memberikan penomoran ya di sini. Kemudian di sini ada current list. Nah, ini untuk memberikan penomoran berlevel. Memberikan penomoran berlevel. Nah, kemudian ini ada decrease sama increase indent. Nah, seperti ini ya. Decrease sama increase indent ini merupakan indentasi ya. Ini juga bisa kita lakukan pengaturannya ya di sebelah sini. Oh, maaf ya. Pengaturannya langsung saja dari sini. Nah, kita bisa tarik ya indentasinya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada range, ada sort ya. Sort ini untuk melakukan pengaturan paragraf. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk memperlihatkan atau menyembunyikan dari sebuah pemformatan. Nah, seperti ini ya. Tapi biasanya ini supaya tidak mengganggu, ini bisa kita hide saja. Nah, seperti itu. Nah, biasanya di sini yang sering sekali digunakan itu adalah penomoran. Nah, di sini saya akan coba menggunakan penomoran ya, yaitu menggunakan bullet and numbering. Nah, yang pertama kita akan menggunakan bullet. Nah, misalkan seperti ini. Jadi di sini ada beberapa metode atau beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk melakukan penomoran.
Nah, di sini yang pertama kita akan mencoba melakukan penomoran dengan bulat ya. Nah, di sini ada non, ada simbol bulat dan sebagainya. Kita berikan judul dulu. Misalkan di sini yang akan kita beri judul adalah jenis perangkat keras komputer. Nah, ini titik 2 enter. Di sini bisa kita langsung berikan simbol bulatnya atau baletnya seperti ini ya, atau bisa kita ketik terlebih dahulu isiannya, baru nanti kita aplikasikan baletnya. Nah, di sini misalkan kita pakai metode yang pertama, kita aplikasikan baletnya. Misalkan kita pilih yang bulat seperti ini. Nah, jenis-jenis perangkat keras komputer. Misalkan di sini ada keyboard, mouse, monitor, kemudian speaker, kemudian printer, kemudian mikrofon, kemudian router misalkan. Nah, kita bisa langsung menggunakan penomoran seperti ini. Untuk penomoran berikutnya itu kita langsung saja menekan tombol enter. Nah, seperti itu. Nah, di sini cara yang kedua ya. Cara yang kedua itu yang bisa kita lakukan dengan melakukan pengetikan terlebih dahulu ya. Misalkan mouse, monitor, keyboard, printer, router. Nah, di sini kita bisa drag semuanya, kemudian baru kita pilih balet yang akan digunakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dari segi jarak di sini, kalau misalkan kurang menarik, nah biasanya untuk balet ini itu posisinya itu harus sama dengan paragraf awal paragraf di sini. Nah, ini kita masuk lagi kepada bagian indentasi. Nah, jika Anda tidak mau melakukan pengaturan menggunakan paragraf seperti ini, kita bisa melakukan indentasi secara manual dengan menggunakan tombol-tombol indentasi yang ada di sini, baik tombol indentasi sendiri ataupun yang first line ataupun yang hanging ya. Kita tarik saja, kita sesuaikan sesuai dengan keinginan yang kita inginkan seperti ini. Nah, begini ya. Nah, bisa kita sesuaikan ini. Nah, ini jaraknya terlalu jauh. Kita bisa coba dari sini. Nah, biasanya first line coba. Nah, seperti ini. Coba kita lihat pengaturan dari sini ya. Define new. Oh, ini dia. Alignment-nya kita bisa pilih misalkan right seperti ini. Alignment-nya bisa right, bisa left ya. Kalau left seperti ini. Kemudian bisa center. Nah, seperti ini ya. Misalkan kita pilih yang right saja, kita bisa lakukan pengaturan di sini. Nah, ternyata ini dia hanging ya. Nah, ternyata dia hanging. Nah, untuk pengaturan lebih detailnya, angkanya bisa kita lakukan di sini ya. Nah, jaraknya misalkan di sini ada ketentuan jaraknya, tinggal kita ketikkan saja. Nah, untuk indentasi di sini ada 0,25 karena memang ada jaraknya sedikit ya dari margin yang sebelah kiri. Misal kita gunakan 0. Nah, nanti dia letaknya akan ada di sini. Nah, ini kenapa agak jauh ke sebelah sana? Nah, karena tadi mungkin kita gunakan
alignmentnya right, coba kita gunakan alignmentnya left. Bisa kita geser lagi seperti ini. Jadi ini digunakan hanging ya. Nah seperti itu. Jadi untuk pengaturan indentasinya itu bisa disesuaikan. Nah kemudian jika kita mau menerapkan numbering, nah sekarang kita mau menerapkan numbering ya. Sini akan saya tulis misalkan jenis-jenis perangkat lunak komputer. Saya akan terapkan dulu penomorannya, misalkan saya gunakan yang ini, sistem operasi, kemudian aplikasi, sistem utility, kemudian entertainment, kemudian aplikasi grafis, kemudian aplikasi game misalkan. Nah seperti ini. Nah ini pun sama ya, jika kita mau melakukan pengaturan indentasi kita bisa tarik seperti ini. Untuk melakukan perubahan kita juga bisa lakukan di sini ya. Kemudian pengaturan nomor juga bisa kita lakukan di sini. Misalkan kita akan mulai dari nomor 3. Nah, seperti ini ya. Nah, itu beberapa pengaturan dari pembuatan nomor. Kemudian di sini ada change list level. Sebenarnya pada palet ataupun pada numbering itu ada change list level ya. Nah seperti ini. Nah, kita akan lihat dulu ya kegunaannya untuk apa. Nah, di sini saya rubah dulu. Nah, kalau di bullet, nah di sini change list level artinya dia penomoran berlevel. Jadi penomoran berlevel itu di bawah mouse nanti akan ada sub bullet lagi, misalkan seperti ini. Enter. Nah kalau ini kita masukkan teks, ini posisinya sejajar dengan mouse. Nah kalau kita mau menuliskan sebuah teks yang merupakan bagian dari mouse, maka kita bisa menekan tombol tab. Nah seperti ini ya, menekan tombol tab, atau kita juga bisa melakukan change list level seperti ini. Nah begitu, itu sama saja ya. Kemudian di sistem operasi juga sama. Misalkan di sini di nomor 2 ini kita akan tuliskan Microsoft Windows. Nah Microsoft Windows itu adalah bagian dari sistem operasi ya, jadi dia posisinya bukan sejajar dengan sistem operasi. Nah ini kita klik, kemudian kita pilih ini change list level. Nah kita pilih levelnya level 2. Nah kemudian untuk melakukan pengaturannya level 2 nya itu saya tidak mau A kecil tapi ingin A besar. Nah itu dilakukan pengaturan levelnya itu ada di sini ya, ada di sini biasanya. Nah ada di sini. Nah, ini jadi kita bisa melakukan pengaturan level penomoran untuk level 1, penomoran untuk level 2, penomoran untuk level 3, penomoran untuk level seterusnya itu seperti apa. Misalkan untuk level 2 kita gunakan format penomorannya bukan ABC kecil tapi ABC besar. Nah seperti itu, nanti akan tampil di sini ya. Jadi ini bullet untuk penomoran dengan menggunakan simbol, ini numbering untuk penomoran dengan menggunakan angka Romawi ataupun huruf seperti itu. Kemudian ada level di sini ya, ada level. Nah kita bisa merubah level-level ini ya. Misalkan kalau aplikasi mau kita rubah levelnya menjadi level yang ketiga misalkan ya. Nah tinggal kita klik ini saja. Nah nanti dia posisinya akan di bawah Microsoft Windows seperti itu. Nah adapun ininya
Untuk pengaturan penomorannya itu bisa kita lakukan pengaturannya dari sini ya, dari current list ini, seperti itu. Nah, oke, itu tadi penjelasan mengenai font dan ada ditambah dengan paragraf. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Kita berjumpa lagi pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.